Ini juga mungkin cara yang baik untuk beralih ke topik lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Karena pendekatan Donald Trump terhadap urusan dunia yang brutal, tanpa basa-basi sejauh ini, adalah dengan kata-kata. Dan sekarang, kemarin, kita melihat untuk pertama kalinya pemerintahan Trump menggunakan bom di Yaman dari semua tempat dan memberitahu Yaman untuk menghentikan serangan terhadap pengiriman yang sebenarnya tidak mereka lakukan selama berbulan-bulan. Kami mendapat laporan bahwa sekitar 30 orang tewas. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ini adalah pertama kalinya pemerintahan Trump menggunakan bom yang sebenarnya. Dan mereka menggunakannya melawan salah satu negara termiskin di planet ini. Bagaimana Anda memahami hal ini? How do you make sense of this one? Well, it's part of the Israel exception. Ya, ini adalah bagian dari pengecualian Israel terhadap segalanya. Maksud saya, Amerika Serikat telah terlibat dalam genosida di Gaza. Amerika Serikat terlibat dalam pembersihan etnis yang sekarang semakin intensif di tepi barat. Amerika Serikat terlibat dalam invasi ke Lebanon. Amerika Serikat terlibat dalam penolakan Israel untuk menghormati gencatan senjata dan mundur dari Lebanon. Israel menduduki 5 pangkalan di Lebanon yang dikatakan akan tetap dipertahankan. Kami terlibat dalam perebutan wilayah Suriah. Kami terlibat dalam pelucutan senjata total dari udara di Suriah, tepat setelah jatuhnya rezim Assad. Namun, saya pikir kami sedikit lebih bertanggung jawab dalam pertanyaan tentang menyerang Iran. Dan saya kira, mengingat pengecualian Israel, kekuatan lobi Zionis di Amerika Serikat, dan sejauh mana Tuan Trump terikat pada donor Zionis, dan mungkin telah membuat komitmen sebagai imbalan untuk sumbangan kampanye, saya pikir kita harus melihat serangan di Yaman sebagai, Anda tahu setidaknya itu bukan Iran. Anda tahu, orang-orang mengatakan, ya Houthi yang didukung Iran. Ya, fakta bahwa Houthi mendapat dukungan Iran sama sekali tidak ada hubungannya dengan program mereka. Dan mereka sebenarnya, di dunia Arab, di dunia Muslim, di dunia pada umumnya, dipandang sebagai orang-orang serius yang bersedia mengambil risiko dan menderita korban, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendukung Palestina. Dan seperti yang Anda katakan, ketika ada gencatan senjata yang disepakati antara Hamas dan Israel di bawah naungan Amerika Serikat, Houthi, yang pada dasarnya adalah pemerintah de facto di sebagian besar Yaman, membatalkan. Anda tahu, mereka selalu disebut pemberontak, tetapi mereka sebenarnya telah berkuasa. Mereka memenuhi semua persyaratan normal untuk pengakuan sebagai negara. Mereka membatalkan blokade mereka di Laut Merah dari darat. Invertap ang keminisemin member berpersenjataan untuk memperkuat blokade dan menyerang Israel. Davidan Imbroth, and help step pengecuali urskap within Rump, kecuali dalam satu hal. Dia tampaknya cukup siap untuk membom Somalia atau Yaman dan tempat-tempat lain yang tidak bisa melawan. Saya pikir ini adalah permainan yang sangat berbahaya, karena jika Anda membom orang dan mereka tidak memiliki angkatan udara untuk merespons, Seminent Celeste seharusnya mengajarkan kita bahwa mereka akan menemukan cara lain untuk merespons. Jadi, ini semua adalah undangan untuk perluasan terorisme. Kembali, jika Anda mau, ke tahun 60-an ketika isu Palestina menjadi penyebab tindakan teroris secara internasional. Saya pikir kita berisiko mengalami hal itu sekarang, karena tampaknya tidak ada jalan menuju perdamaian. Bagaimana menurut Anda reaksi dunia terhadap hal ini? Maksud saya, sejauh ini, menurut pandangan saya, pemerintahan Trump telah mencoba memperbaiki hubungan, terutama dengan Rusia, jelas bukan? Dan menurut pandangan saya, atau dari apa yang saya dengar, China juga menerima ini dengan cukup positif, sebagai tanda positif. Tapi sekarang, Yaman dan Asia Barat mengirimkan sinyal sebaliknya. Seperti yang Anda katakan, jika Anda lemah, maka Anda akan dibom. Itu tentu saja adalah sinyal yang bagi China berarti baiklah, tidak ada yang berubah. Dan kami masih sangat terancam. Terutama juga melihat retorika
yang keluar dari Gedung Putih terhadap China. The rhetoric coming out of the White House toward China. Well, I'm not sure about that. Nah, saya tidak yakin tentang hal itu dalam kasus China, tetapi saya akan kembali ke situ sebentar lagi. Namun, saya pikir baik Moskow maupun Beijing memiliki pemahaman yang sangat baik tentang perbedaan antara isu strategis dan isu taktis, atau isu utama dan isu sekunder. Ini adalah isu sekunder yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan Anda melihat ini dengan kegagalan Rusia untuk mendukung pemerintah Assad di Suriah. Rusia sangat jelas bahwa meskipun mereka memiliki kepentingan yang dipertaruhkan di Suriah, dan mereka mencoba menjalin hubungan dengan Tuan al-Shara, presiden baru di Suriah, seorang presiden yang mengangkat diri sendiri, sebagian karena mereka tidak ingin Suriah menjadi tempat perlindungan bagi jihadis. 15% dari populasi Rusia adalah Muslim, dan mereka memiliki masalah yang mengerikan dengan Chechnya, Dagestan, dan lainnya. Enough scary mestels 28 tipet bertemu term tethin. Landesen later in that war. I don't want Syria to emerge as a haven, a springboard for this kind of activity. The Chinese have somewhat the same issue with Syria because Orang Tiongkok memiliki masalah yang agak sama dengan Suriah, karena kehadiran besar Uighur dalam barisan kelompok teroris yang sekarang menguasai Suriah. Dan ini bukan lelukon, seperti yang kita lihat di daerah Latakia dengan pembantaian besar-besaran terhadap Alawit, pembunuhan balas dendam oleh ekstremis Sunni yang disebut jihadis liberal demokratis, yang ternyata tidak seliberal dan sedemokratis seperti yang diinginkan beberapa orang. Bagaimanapun, saya ingin mencatat bahwa dalam kasus Yaman, kapal-kapal Tiongkok tidak terkena serangan karena Tiongkok tidak mendukung Israel. Satu-satunya kapal yang terkena serangan adalah kapal-kapal yang mendukung Israel. Bukan hanya kapal Israel, jalur Zim dan sebagainya, tetapi juga kapal perang Amerika dan Inggris yang terlibat dalam upaya melawan blokade Yaman dan kargo apapun yang menuju ke Israel. and any cargo headed for Israel. And this basically shut down the port of Eilat. Dan ini pada dasarnya menutup pelabuhan Eilat di ujung Teluk Akaba dan benar-benar cukup berhasil sebagai blokade. Jadi ini belum berhasil diatasi oleh Angkatan Laut AS. Dan saya tidak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Trump akan mengatasinya secara efektif. Jadi ini mungkin merupakan isyarat dukungan untuk Israel. Ini dilihat seperti itu oleh Moskow dan Beijing. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah Arab-Israel lebih dari yang harus mereka lakukan, terutama Tiongkok. Jadi ini mengkhawatirkan. Ini mengerikan. Ini Anda tahu bertentangan. Tidak ada deklarasi perang. Tidak ada persetujuan Kongres. Dari sudut pandang konstitusional, ini adalah sebuah parodi. Di bawah hukum internasional, ini juga menjadi masalah. Tetapi saya tidak berpikir implikasi yang lebih luas sebesar yang disarankan oleh pertanyaan Anda. Okay. Well then that's Oke. puts my mind a little Nah, bit at ease. itu membuat pikiran saya sedikit tenang, karena akan mengerikan jika ini menjadi titik nyala berikutnya dalam hubungan internasional. Tapi Anda sebenarnya menafsirkan ini sebagai cara bagi pemerintahan Trump untuk tidak terlibat langsung dengan Iran. Apakah itu salah satu bagiannya? Is that one part of that? I think that may be part of this. I don't want to belittle the Saya pikir itu mungkin bagian dari ini. investigation. Saya tidak ingin meremehkan bahaya dari kebakaran besar di Asia Barat. Titik yang paling berbahaya adalah koridor Philadelphia, yang diduduki secara ilegal oleh Israel melanggar perjanjian Camp David yang telah menjaga perdamaian antara Israel dan Mesir sejak 1979, waktu yang lama. Dan pengusiran orang-orang dari tepi barat, meskipun sekarang ada pembicaraan untuk mengirim mereka ke Sudan atau Somalia, dua negara humplik sin basang gomes spesa. Dan di sini simbolis, it's a new call European personal, and in death and fepelumhan. Their own affairs even without this additional burden. This kind of thing. Anda tahu hal semacam ini. Sementara orang Palestina sengaja dibuat kelaparan, kekurangan air dan makanan oleh Israel, dan berbagai rencana sedang dirancang oleh orang-orang di kabinet Israel untuk memindahkan orang Palestina. Anda tahu, 5.000 sehari atau berapapun, 2.500 sehari atau angka-angka yang telah disebutkan. Untuk pergi kemana? Tidak ada yang tahu. Jadi saya berasumsi bahwa penyebutan Sudan dan Somalia
sebagian karena dibayangkan bahwa mereka bisa disuap untuk menerima populasi pengungsi. Saya tidak yakin itu benar. Saya tahu orang Somalia cukup tegas tentang hal itu. Di sisi lain, Somaliland, daerah yang memisahkan diri di utara Somalia, tidak diakui secara internasional. Kita melihat Tuan Trump menyerahkan Sahara Barat kepada Maroko sebagai bagian dari suap Abraham Accords. Ano tanto ibig of point in stara haismi with worst sinething. You can't put anything like that beyond us at this point. Right. Thank you for that assessment. And Baik, terima kasih atas penilaiannya. Dan mungkin sebagai kompleks masalah terakhir, mari kita bicarakan tentang langkah besar kebijakan luar negeri lainnya yang dibawa oleh pemerintahan Trump. Tarif. Tarif sekarang ada di mana-mana untuk orang Eropa, tetapi juga untuk orang Jepang di sini, di mana saya berada. Dan mereka sangat khawatir tentang hal ini. Bagaimana menurut Anda pemerintahan Trump menggunakan ini? Tidak hanya untuk membicarakan tarif, tetapi juga penerapan sebenarnya dari tarif tersebut sebagai alat kebijakan luar negeri yang baru. As a new foreign policy tool. Well, it is being used. They are being used as a foreign policy. Nah, mereka digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk memaksa orang membuat konsesi pada subjek lain, subjek non-ekonomi. Jadi misalnya, pembenaran yang digunakan terhadap Kanada dan Meksiko adalah impor fentanyl, yang merupakan masalah narkotika. Ini bukan masalah perdagangan. Ini adalah masalah penegakan hukum. Dan tuduhannya adalah bahwa mereka tidak memadai dalam pengendalian perbatasan untuk obat-obatan, dan dalam kasus Meksiko untuk imigran. Jadi ini jelas digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri. Di sisi lain, tampaknya ini adalah prinsip ideologis yang dipegang erat oleh Tuan Trump, bahwa dia dan para penasihatnya, orang-orang seperti Peter Navarro, yang kembali dari penjara, di mana dia menghabiskan waktu karena menentang panggilan pengadilan Kongres untuk memberikan bukti dan bersaksi, percaya Nisosir Ejep, Meri Industri Ches and Wardidiu, dan bahwa mereka yang tebralis that remar. And that they will do all kinds of good things. And Mr. Trump has said that his political hero is President. Dan Tuan Trump telah mengatakan bahwa pahlawan politiknya adalah Presiden McKinley, yang merupakan presiden pada pergantian abad ke-19 dan ke-20, dan yang menaikkan tarif, yang sebenarnya merugikan ekonomi Amerika Serikat. Namun, hal itu tampaknya tidak dipahami. Jadi tarif tersebut memiliki berbagai efek ironis. Misalnya, di Amerika Serikat, salah satu platform yang dijalankan Tuan Trump adalah menurunkan harga telur. Kami memiliki pandemi flu burung di Amerika Serikat. Jadi meskipun dia berjanji di Denmark tentang Greenland dan memberlakukan tarif pada Uni Eropa, dia meminta orang Denmark untuk memproduksi lebih banyak telur dan mengirimkannya ke Amerika Serikat. Jadi, jika Anda mencari konsistensi dalam semua ini, Anda tidak akan menemukannya. Ini sebagian bersifat ideologis, sebagian lagi semacam cara pemerasan ala mafioso dalam bernegosiasi. Extortionate means of bargaining. Yeah, I mean, create any kind of. Ya, maksud saya, menciptakan segala jenis tuntutan dan tuduhan, lalu mengatakan seperti, Anda harus memenuhi semua tuntutan saya. Jika tidak, saya akan menggunakan kekerasan. Tapi bukankah ini terutama sekarang, ketika tahu perkembangan alternatif terhadap Amerika Serikat dengan BRICS, dengan struktur baru yang sedang dibangun di depan mata kita. Dan Pak Trump juga mengatakan dia sangat tidak menyukainya. Maksud saya, ini hanyalah satu kebijakan AS yang hanya akan mempercepat perkembangan struktur alternatif. The level of development of alternative structure, isn't it? Well, this is self-vandalism. Nah, ini adalah vandalisme diri. Ini menjatuhkan diri kita sendiri. Ini tidak membuat Amerika hebat. Ini membuat kita dibenci atau tidak relevan. Jadi, saya berbagi kekhawatiran yang Anda ungkapkan tentang dampak pada tatanan dunia dan Amerika Serikat dari semacam revolusi budaya yang hampir terjadi di Amerika Serikat. Sangat mirip dengan revolusi kebudayaan Tiongkok dalam beberapa hal. Maksud saya, kita memiliki orang-orang yang tidak terpilih yang tidak memahami effort yang membongkar pemerintahan. Apa yang disebut negara administratif sedang ditarik turun. Ini sangat mirip dengan slogan-slogan pengawal merah dalam revolusi Tiongkok. This is very much like the slogans of the Red Guards in the Chinese Revolution. We have people in office who have no qualification.
Kita memiliki orang-orang di pemerintahan yang tidak memiliki kualifikasi, selain kesetiaan kepada pemimpin atau kesetiaan kepada tujuan politik, tanpa kapasitas yang terbukti untuk menjalankan tugas-tugas dari posisi yang mereka tempati. Kita memiliki pemerintahan permanen, layanan sipil, yang dihancurkan secara tidak terduga tanpa alasan tertentu. Hal ini telah menyebabkan proliferasi sejumlah besar gugatan terhadap pemerintah. Dan ketika hakim memutuskan melawan pemerintah atas dasar konstitusional dengan sangat kuat menurut pandangan sebagian besar pengacara, mereka diperlakukan sebagai musuh negara. Jadi pengadilan tidak lagi dianggap sebagai instrumen untuk pengaturan urusan melalui hukum. Itu dianggap sebagai rumah musuh politik. Sampah, kata Tuan Trump tentang para hakim. Scum, Mr. Trump says of judges. I am sorry to say that all this is not. Saya menyesal mengatakan bahwa semua ini tidak asing dari sejarah Eropa, jika Anda memikirkannya. Anda tahu, kita memiliki seorang pemimpin kuat yang didukung oleh kultus dengan kendali stempel karet atas parlemen, kongres kita, dengan penghinaan terhadap pengadilan, dengan agenda untuk secara mendasar mengatur ulang negara, melakukannya tanpa memperhatikan konstitusi atau hukum. Dan seluruh programnya bersifat xenofobia. Anda tahu, Hitler membutuhkan 3 hari untuk menghancurkan Republik Weimar. Kita mendekati tingkat kebingungan itu. Saya pikir dalam kasus kita masih memiliki ketahanan yang jauh lebih besar daripada Republik Weimar. Jadi seseorang seharusnya tidak pernah melakukan ini. Tapi ada sebuah kata untuk ini. Ini disebut fasisme. So one should never do this, but there's a word for this. It's called fascism. I do hope that that's not the path that Saya berharap itu bukanlah jalan yang akan diambil. Namun kita harus membicarakan ini lagi dalam waktu dekat, saya harap, karena waktu semakin habis. Dan Duta Besar Chas Freeman, Anda telah banyak menerbitkan tulisan akhir-akhir ini, dan kami semua berterima kasih kepada Anda karena melakukannya, karena wawasan Anda benar-benar sangat berharga. Jadi terima kasih banyak untuk itu. invaluable, so thank you very much for that. Well, Ya, saya si teknik bagaimana tiu, terus rap, dan saya kemerangsang. Terima kasih banyak, Pascal Lotas. Pascal. They are- Mereka, and we'll- tak akan bicara lagi. Terima kasih, Besbach. much.